Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan juga dalam kondisi sehat. Amin. Di tengah kondisi COVID ini Pak ya, yang sedang melanda bangsa kita. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu para pimpinan perusahaan perkebunan, para peneliti utama, petani sawit maju, stakeholder perkebunan, serta mitra distributor kami yang kami banggakan. Dan juga tidak lupa kepada teman-teman Nufam se-Indonesia, dari Sumut sampai Kalimantan, yang bisa bergabung pada kegiatan pada pagi hari ini. Kalau di tempat saya sedang cerah ini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu juga dalam kondisi cerah juga, sinyalnya juga tidak ada gangguan pada pagi hari ini. Senang sekali perkenalkan saya Nugroho Adi atau Adi biasa dipanggil, yang akan memandu sesi bincang sawit pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua, bincang sawit ini kita sudah masuk ke sesi ke-6. Nah, sesinya sudah 6 kali, kegiatan ini gratis. Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan soft copy materi presentasi, mendapatkan e-sertifikat juga. Nah, untuk e-sertifikatnya mohon dapat melengkapi data diri berupa nama lengkap, kemudian nama perusahaan, email, dan nomor yang bisa dihubungi. Nah, jadi memang hal ini kami perlukan Bapak Ibu untuk bisa melengkapi sertifikat yang kami persiapkan. Acara ini juga gratis dan bisa diikuti oleh para praktisi perkebunan. Nah, di sesi bincang sawit kali ini Bapak dan Ibu semua, kita akan membahas mengenai kumbang tanduk atau kumbang badak atau wangwung kalau bahasa Jermannya, atau bahasa Latinnya Oryctes rhinoceros. Nah, hama ini merupakan salah satu hama utama di perkebunan kelapa, baik kelapa sawit maupun juga kelapa dalam, dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Oryctes ini informasinya menyerang tanaman sejak pembibitan sampai tanaman berumur lebih dari 7 tahun, sehingga menyebabkan kerugian yang tidak kurang dari 69 sampai 70%, tergantung tingkat serangannya ya Bapak Ibu. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengendalikan, dan untuk pembahasan alternatif yang efektif, cepat, dan ekonomis, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas bersama dengan narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini. Nah, sebelum mulai acara, saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan dari saya, kemudian pemaparan materi oleh nanti pemateri kita, serta tanya jawab di akhir sesi materi. Nah, untuk menjaga ketertiban dan suasana meeting online kita atau seminar online kali ini, mohon dapat mematikan fitur video dan suara ada di bagian tengah bawah. Itu Bapak Ibu bisa mengklik tombol kamera dan mikrofon untuk di mute, sehingga apabila ada pembicaraan yang tidak perlu didengar oleh pihak lain, tidak bocor informasinya. Dan juga hal ini untuk membantu peserta yang lain dapat mendengar dengan jelas pemaparan materi, dan tentunya kita menghemat kuota juga. Tapi nanti di sesi tanya jawab dan selesai acara kita bisa buka kembali. Nah, ada juga fitur chat Bapak Ibu bisa digunakan apabila nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Beberapa mungkin bisa dibacakan oleh kami pada saat sesi tanya jawab. Beberapa yang terlewat akan disampaikan oleh admin melalui email. Jadi mohon untuk dapat melengkapi informasi email dan data diri yang lengkap, sehingga pertanyaan bisa sampai tepat sasaran dan terjawab dengan lengkap.
Nah, berikut pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu mungkin sudah dilihat di flyer yang kami sebarkan dan sudah tidak asing lagi. Yang pertama, beliau adalah Kepala Bagian Penelitian PPKS, seorang YouTuber juga, Dr. Sawit. Ini tips-tipsnya sudah bisa dilihat di YouTube, sangat informatif dan edukatif juga, serta yang penting aplikatif, artinya bisa dipraktekkan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Dr. Agus Susanto dari PPKS. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak Agus. Dan pemateri kedua kita pada pagi hari ini yaitu Product Manager Nufarm Indonesia yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Aminuddin Tebang. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Amin. Pagi Pak Amin. Waalaikumsalam. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai acara ini, tapi sebelum kita mulai, supaya lancar dan berkah, saya akan pimpin doa. Sebelum kita mulai acara, berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih. Mohon kepada Pak Agus dan Pak Amin nanti pemaparan materinya kurang lebih 20 menit maksimum atau plus minus sampai 25 menit karena agar bisa tanya jawabnya nanti lebih luas lagi pada pagi hari ini. Dan tanya jawab nanti Bapak Ibu setelah sesi berakhir dari Pak Dr. Agus Susanto dan Pak Aminuddin berakhir, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk kesempatan pertama kita akan berikan kepada Bapak Dr. Agus Susanto untuk memberikan pemaparan materinya. Pada Pak Agus, kami persilakan. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Kali ini pada sesi berikutnya kita akan menyampaikan pengendalian terpadu hama Oryctes rhinoceros di perkebunan kelapa sawit. Jadi tadi moderator sudah menyampaikan betapa pentingnya dari hama ini. Tetapi yang perlu kami sampaikan yang pertama, memang banyak orang yang menyebutkannya itu adalah hama kumbang tanduk. Wah, tetapi ternyata nanti terminologi ini juga berbeda untuk menyebutkan Oryctes rhinoceros. Ya. Jadi karena ini Oryctes rhinoceros, katanya ini lebih tepat menyebutnya kumbang badak karena ada rhinonya, rhinocerosnya. Kemudian kalau kumbang tanduk itu nanti yang menyerang atau tergolong dalam kumbang tanduk itu berbagai macam. Tidak hanya Oryctes rhinoceros. Jadi ini yang perlu kami sampaikan pertama. Jadi Bapak Ibu pemirsa, kumbang tanduk yang menyerang kelapa sawit itu ada berbagai macam. Berbagai macam. Yang kita mulai dari yang utama memang Oryctes rhinoceros. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan, yang bahasa Jermannya tadi wawung. Kemudian orang bolehlah menyebut itu tadi kumbang tanduk, tapi lebih tepatnya kumbang badak. Tapi ini yang paling utama, paling merugikan. Kemudian yang lain itu ada Xylotropes gideon. Nah, ini yang menyerang di pucuk dan sebenarnya nanti bekas gerekannya juga ada. Kemudian ada lagi yang tanduknya 3 yang ngeri kali ini. Yang ini bisa untuk main-mainan ini, dan ini harganya mahal ini. Jadi kalau untuk dipelihara ataupun untuk gantungan kunci. Ini Calcosoma atlas. Kemudian di Indonesia Timur yang pernah kami temui itu Scapanes australis. Ini di Papua juga menyerang kelapa sawit. Jadi ini yang
perlu dipahami mana kumbang tanduk yang menyerang kelapa sawit dan jenisnya, jangan sampai salah kaprah. Yang berbahaya tidak dianggap berbahaya, yang tidak berbahaya dianggap tidak berbahaya. Ini pertama dulu yang harus dipahami. Bapak Ibu sekalian, Oryctes rhinoceros atau kumbang badak ini tadi, ini sebenarnya pada awalnya memang sudah ada kian di Nusantara sampai di Pasifik ini menyerang tanaman palma-palma. Nah, termasuk yang utama sebenarnya sebagai hama yang menyerang tanaman kelapa. Nah, tanaman kelapa ini kan indigenis dari sekitar Nusantara sampai Pasifik. Memang ada yang mengatakan dari Amerika Latin sana. Tapi ini merupakan hama tradisional di tanaman kelapa. Ini sangat terkenal sekali. Jadi kemudian karena sekarang kelapa sawit itu ditanam dalam skala yang luas, sekarang 16,3 juta hektar, ini hampir menjadi target makanan serangan dari Oryctes rhinoceros ini, kumbang badak ini. Nah, ditambah lagi tanaman kelapa, ditambah lagi tanaman ini palem-paleman, ditambah lagi kurma. Nah, kurma juga terserang Oryctes ini dan semua mengeluh. Nah, ini menjadi hama utama. Jadi ini patut dipahami bahwa tanaman palem, kelapa ini akan menjadi diperhatikan nanti kalau silangnya cross serangan itu. Karena ada yang kebun yang awalnya tidak terserang Oryctes karena ada pohon kelapa yang terserang, kebun kelapa sawitnya terserang. Nah, kemudian ada yang kelapa sawitnya replanting, kebun kelapa tidak terserang menjadi terserang. Ini yang menjadi saling kita waspadai bersama. Kemudian ini sudah sering saya sampaikan di mana-mana ini, bahwa mitos mengatakan bahwa Oryctes itu hanya menyerang pada tanaman ulang, tanaman replanting. Ya, itu memang ada benarnya, tetapi ini kan karena serangannya cukup masif di tanaman TBM, di tanaman TBM. Kenapa? Umburnya masih segar, enak dan sebagainya. Jadi pertanyaannya, kenapa sih Oryctes ini menyerang kelapa sawit? Nah, ini karena Oryctes itu mencari makan. Untuk mempertahankan hidupnya, Oryctes mencari makan. Ini sering saya tanyakan, ini di kelas-kelas, di setiap saya ngajar di mana-mana, yang menyerang kelapa sawit itu yang mana? Yang jantan atau yang betina? Wah, kan sering saya katakan gitu. Ternyata yang menyerang ini semua, semua jantan dan betina. Oleh karena itu strateginya harus dikendalikan semua, karena ini membutuhkan makan ini. Kemudian efeknya bagaimana terhadap serangan ini? Bapak Ibu planters, pekebun sudah tahu semua. Tidak usah saya terangkan, ini sudah luar biasa serangannya. Ya. Banyak kebun itu yang gagal menjadi kebun begitu. Karena serangannya masih luar biasa. Saya pernah ada kebun yang tidak tanggung-tanggung. Itu di Sumsel itu 2000 hektar gagal, nggak bisa jadi kebun begitu. Ini luar biasa serangannya. Ini gambarnya, ini contoh saja ini yang ditampilkan di slide ini. Ini menjadi melungker seperti ini. Jadi kapan kita akan menghasilkan, menjadi tanaman menghasilkan? Yang biasanya 30 bulan atau bahkan diharapkan 27 bulan, waktu yang ditunggu-tunggu ini tidak datang-datang. Nah, ini karena serangan yang begitu hebat. Ini melungker seperti ini. Nanti ada mereng sono, mereng ke sini. Nah, nanti solusinya bagaimana? Ya kalau sudah berat sekali memang harus diganti, disisip dengan tanaman baru. Artinya kosnya ya tambah lagi, biaya tambah lagi, luar biasa. Belum lagi pengendaliannya. Jadi ini gejala beratnya. Gejala ringannya ya tadi disebutkan oleh moderator,
di pembibitan pun kalau lingkungannya itu banyak populasinya itu bisa terserang. Itu daunnya menjadi kering apa itu karena digerek kemudian itu nampak. Kemudian nanti sudah terpotong seperti segitiga. Nah, ini pokoknya ini khas sekali menyerang tanaman TBM mitosnya. Tetapi juga kami sampaikan sekarang luar biasa. Orites ini sekarang menjadi hama mayor, hama nomor 1 di kelapa sawit. Karena kerusakannya sudah hebat dan menyerang hampir luasan yang sangat luas distribusinya. Dan mitos itu terpecahkan. Sekarang banyak tanaman tua, tanaman menghasilkan, itu yang terserang orites. Itu mati pucuknya, cepol begitu. Nah, ini saya pernah merekomendasikan kebun yang sudah tua, ini terpaksa harus replanting karena terserang orites. Nah, ini jadi TBM terserang, TM pun terserang. Nah, ini apalagi yang terserangannya ringan-ringan sangat banyak. Ini pasti akan mengurangi berat TBS yang ada gitu. Yang ada. Kemudian selanjutnya ini disampaikan bahwa siklus hidup dari Orites rhinoceros ini harus diperhatikan bahwa yang harus kita kendalikan adalah semuanya. Terutama yang menyerang itu yang mana? Yang utama ini adalah kumbangnya, imagonya. Jadi ini di alam itu ya bertahan hidupnya 6 sampai 9 bulan. Biasanya yang betina ini bisa sampai 9 bulan. Nah, ini karena makan semua ya harus cepat-cepat dikendalikan. Meskipun begitu dari siklus hidupnya ini yang harus diperhatikan, harus sering dikendalikan adalah larvanya atau bahasa uret atau gendonnya. Nah, itu. Jadi kira-kira ini harus dikutip, nanti kita sampaikan secara detailnya menggunakan alat berat dan sebagainya, atau kita kalau kita kasihkan makan lele atau ayam udah bosen ini saking banyaknya. Berikutnya inilah beberapa tadi pertama pentingnya sekarang kan teknik pengendaliannya bagaimana. Jadi teknik pengendalian itu banyak yang perlu kami sampaikan. Nah, ini nanti ada poin-poin pentingnya, ada menggunakan feromon, ada menggunakan insektisida. Ini nanti yang detail menggunakan insektisida Pak Aminuddin Taibang ini yang akan detail. Saya menyampaikan yang semuanya secara garis besarnya. Ada menggunakan oriknet, jaring net yang individu maupun jaring bentang, kemudian menggunakan jamur metarisium. Jadi sekarang kita bahas masing-masing. Jadi pemirsa semua, Bapak Ibu sekalian, teknik pengendalian salah satunya adalah menggunakan feromon agregat. Ini kebetulan saya yang bikin, jadi ya perlu kami sampaikan nanti beberapa. Jadi kumbang ini harus ditangkap dengan menggunakan etil 4-metil oktanoat. Jadi satu verotrap biasanya saya pasang untuk 2 hektar. Ini. Jadi karena ini agregat, itu yang tertangkap jantan dan betina. Nah, ini bukan seks feromon, tapi ini aggregation feromon. Ini cepat-cepat kita tangkap serangan supaya tidak begitu membesar. Ini yang menjadi pertanyaan, ini yang sering saya tiap hari menjawab. Pak, ini kalau feromon ini kok nanti mengundang, kan begitu, mengundang. Jadi serangannya tambah besar, kan begitu. Ini yang seringnya. Tapi perlu diluruskan, Bapak Ibu sekalian, Orites itu sebelum ada feromon, itu pun serangan sudah berat. Jadi serangan di situ sudah berat. Jadi sebelum feromon datang, Orites sudah datang duluan gitu. Jadi bukan masalah undang-undang. Jadi untuk mengundang dan sebagainya itu adalah diundang untuk dikendalikan sebenarnya. Nah, itu tergantung strateginya. Strateginya apa? Jangan dipasang di tempat yang belum ada serangannya. Ini yang kunci utamanya adalah. Kemudian dipasang pada daerah-daerah
peringgan daerah-daerah pinggir. Nah, ini. Nah, setelah dipasang juga harus diperhatikan. Terus mengandalkan itu selesai juga bukan. Itu harus sering ditengok di lapangan, dilihat. Kenapa? Karena yang masuk di dalam ember itu juga tidak semua di dalam verotrap itu. Ada sekitar 10% yang lolos tidak masuk. Inilah yang harus ditengok tiap hari, dikendalikan di tanaman sekelilingnya. Nah, itu. Makanya pengendalian itu juga harus kombinasi dengan yang lain-lain. Jangan, wah aku dengan satu ini selesai, dengan satu ini selesai. Bukan. Nanti konsepnya nanti adalah kombinasi. Jadi ini beberapa gambar ini feromon yang tertangkap ini. Kemudian ini beberapa teknik pengendalian. Jadi Bapak Ibu pemirsa yang saya sampaikan begini, mengendalikan orites itu tidak gampang, terus sebentar selesai. Ini pengalaman kami mengendalikan selesai dalam waktu setahun. Jadi ditangkap. Ya, pertama kali itu ya banyak, itu bisa satu embernya rata-rata ada yang 20, ada yang 15 dan sebagainya. Nah, jadi fungsi dari feromon ini juga bisa untuk monitoring. Nah, itu lama-lama nanti populasi itu habis dan nanti aman setelah dalam 1 bulan kalau tertangkap cuma 1 verotrap per bulan itu ya kita aman lah, itu sudah serangan tidak begitu berbahaya lagi. Next. Maaf. Jadi sudah saya sampaikan tadi strategi pemasangan feromon. Nah, tadi kalau berat bisa dipasang supaya cepat habis untuk mass trapping, nah, gitu. Tetapi juga bisa dipindah-pindah kalau di situ belum ada serangan ya bisa dipindah. Jadi ini untuk menghemat saja. Nah, ini pengamatan tadi feromon untuk monitoring begitu. Ini lebih mudah. Kalau kita menggunakan gejala serangan baru itu ya lebih sulit. Berikutnya setelah kita menggunakan feromon itu bisa kita gabungkan kita dengan menggunakan jaring. Nah, ini jaring ini ada 2. Jaring bentang maupun jaring individu. Jadi setiap tanaman kita lilit dan sebagainya. Ini harus kita kombinasikan dengan feromon tadi supaya arahnya tepat begitu. Tetapi ini juga banyak dikritik. Nah, ini penggunaan jaring. Untuk jaring bentang itu banyak dikritik, banyak serangga-serangga lain yang bukan hama itu juga ikut terjerat mati. Jadi ini yang untuk kritik kita. Kemudian untuk jaring individu itu juga akan menghambat pertumbuhan tanaman, jadi terikat ketat gitu. Nah, ini untuk beberapa kita menggunakan pasang jaring dan ini sering kita kombinasikan dengan feromon tadi. Next. Bapak Ibu sekalian, nah ini kan teknik pengendalian dengan insektisida ini yang paling sering digunakan. Nanti Pak Amin ini yang akan menjelaskan secara lebih detail lagi. Jadi beberapa bahannya bisa digunakan permetin, ada karbofan dan sebagainya. Jadi ini yang paling sering digunakan, baik yang granul maupun yang tadi cair tadi. Ini semua saling membantu untuk mengendalikan. Next. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang tidak kalah pentingnya adalah yang kombinasi tadi adalah kita menggunakan kutip larva, hand picking. Jadi larva ini harus cepat diambil supaya tidak siklus berikutnya tidak menjadi kumbang. Ini harus dilakukan. Ini ada yang hitungannya itu borongannya ada yang per kilo, ada yang per uret, macam-macam. Dan ini yang pernah dilakukan sampai saking jengkelnya ini kutipnya juga menggunakan alat berat, sekaligus ditelindis gitu, ditelindis kayak informasi. Pokoknya bagus. Menggunakan kutip larva. Selanjutnya, nah ini dalam teknik replant ini sangat menunjukkan munculnya orites rhinoceros ini. Jadi sekarang teknik replant ini dikembangkan adalah cincang batang. Jadi ini bagus sekali. Kemudian tanam mukuna semua itu untuk mengurangi. Tapi yang paling penting adalah ini yang sering jadi supaya cepat melapuk dulu, jangan buru-buru ditanam. Ini berapa rencana? Kalau buru ditanam ya itu justru untuk semakin besar oritasnya. Nah, nanti 3 bulan sudah ada serangan semakin besar, semakin hancur apanya.
Makanya di Cincang, Tanah Mengkunak kita agak mundur dulu nanamnya supaya lebih aman. Ini beberapa teknik yang ada. Next. Ya, kemudian ya ini sudah banyak ditinggalkan sebetulnya menggunakan perangkap cahaya karena sudah ada feromon tadi yang lebih efisien. Dan ini untuk lampu ini gambarnya masih lama, ini masih menggunakan apa generator genset apa itu. Jadi ditarik-tarik pada malam hari. Dan sekarang kan sudah ada lampu apa namanya, lampu magic lamp itu. Jadi tinggal pasang ya. Ini semua pada prinsipnya untuk mengurangi populasi tadi, populasi kembangnya ini karena malam hari. Aktifnya malam hari yang nocturnal. Nah ini berikutnya ini yang kalau di lab ini ya bagus sekali jamur metalisium ini. Ini luar biasa menjadi mumifikasi kemudian mati dan ini bisa disebarkan di mana tempatnya. Dan ini bisa menjadi trap di beberapa tempat nanti di pojok dikasih tankos itu akan menjadi breeding site dari oritas dan tinggal mengaplikasikan dari jamur metalisium ini. Nah ini beberapa teknik pengendalian tadi yaitu harus kita gabungkan. Tapi sebelum lupa saya sampaikan juga. Tapi zaman dulu kita juga kemarin saya webinar di LPP di Jogja itu ada yang menyampaikan bakulovirus. Jadi bakulovirus yang dulu sering untuk mengendalikan oritas ini sekarang orang banyak menyebutnya nudivirus. Nah, nudivirus ini yang agak berbeda sedikit itu. Nah, ini termasuk virus yang double stranded DNA. Dan ini sekarang kesulitannya perbanyakannya. Meskipun begitu ini sejarahnya di Pasifik Barat pernah dicoba. Itu dilepas, diaplikasikan virus dan nanti akan tertular dan menjadi populasi oritas berkurang. Ini kan penggunaan virus. Kemudian inilah kita mengendalikan oritas itu rangkumannya yang sering saya sampaikan seperti ini. Jadi mengendalikan oritas itu tergantung pada ekologinya, tekniknya tergantung. Jadi replanting di tanah mineral berbeda dengan replanting di tanah gambut. Di TBF beda dengan di TM. Nah, kemudian di mulsa tangkos beda di bukaan dengan pasang sur di XDPA. Jadi ini berbagai pengendalian dan ekologi tadi sangat mempengaruhi. Ini kan kami sering diskusi mengatakan, Pak di tempat kami gampanglah mengendalikan oritas dengan menggunakan insektisida ini misalnya. Tetapi di tempat lain diterapkan juga belum tentu cocok karena faktor-faktor yang mempengaruhi berbeda-beda. Nah, begitu. Jadi masing-masing teknik itu juga begitu, harus diuji, diramu di beberapa multi lokasi yang ada, dilihat faktor-faktor yang paling dominan untuk pengendalian. Itulah. Inilah contohnya kalau kita mengendalikan di TBM, ini saya sebutkan. Di TBM nomor 1 biasanya ini karena ini berbagai macam kita rangkum. Nomor 1 gunakan insektisida sintetik tadi. Jadi silakan disemprot ataupun digunakan granul. Kemudian 2 pasang feromon, pasang nomor 3 kutip larva manual, nomor 4 light trap, nomor 5 metalisium, nomor 6 menggunakan jaring dan sebagainya. Jadi ini kira-kira rangkuman teknik-teknik yang ada. Nah, tapi kalau sudah dilakukan Pak, ini sudah saya lakukan semua, tapi kok masih serangan, nah itu Anda kurang berdoa gitu kira-kira. Ya. Jadi kesimpulannya pengendalian oritas itu adalah gunakan kombinasi. Ini kombinasi. Tidak hanya mengandalkan satu teknik saja untuk mencapai kunci keberhasilan. Jadi silahkan di mana di tempat Bapak yang paling cocok dicoba untuk mengendalikan kumbang ini supaya terkendali secara baik. Saya kira itu Bapak Ibu pemirsa. Terima kasih. Selanjutnya ke waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Agus Susanto atas pemaparan materinya. Ada beberapa mitos juga tadi yang dipecahkan ya, disampaikan oleh Pak Agus dan fakta-fakta menarik terkait orites ini yang sekarang sudah naik pangkat ini menjadi hama manusia.
Dan juga yang terakhir tadi disampaikan kita perlu menggunakan multiple way atau berbagai teknis dalam pengendalian ORIC test ini. Jadi sangat menarik tadi pembahasannya. Kemudian bagi peserta yang ada kesulitan, tadi saya baca di chat ini gambarnya tidak muncul, kemudian suaranya bergema, mungkin bisa dicoba logout dulu, kemudian nanti masuk kembali, karena beberapa yang pernah di sesi-sesi sebelumnya kemungkinan seperti itu ya, Bapak Ibu, bisa dicoba dulu sambil kita menunggu Pak Amin bersiap. Pak Amin udah siap ini? Halo Pak Amin. Halo Pak Adi, siap Pak Adi? Siap Pak Amin? Oke. Siap. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan dengarkan pemaparan materi dari Bapak Amin Teibang mengenai teknis pengendalian ORIC test dari Nufam Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Amin Nudin Teibang. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa jagalah kesehatan Bapak Ibu sekalian, karena kita berada di tengah pandemi virus. Kemudian usahakan menggunakan masker pada saat Anda tidak sendirian, dan selalu cuci tangan setelah ada sekitar setengah jam. Bapak Ibu harus cuci tangan untuk mematikan virus yang kemungkinan menempel pada tangan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk materi saya pada pagi hari ini, akan share dulu. Oke. Apakah sudah kelihatan? Halo, apakah sudah kelihatan, Pak? Oke, sudah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan. Sudah. Nah, pagi hari ini kami ingin berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian tentang pengendalian ORIC test rhinoceros. Tadi Pak Dr. Agus sudah menyampaikan tentang ORIC test, dan beberapa informasi yang beliau sampaikan itu sangat bermanfaat sekali bagi saya dan juga bagi teman-teman yang pada pagi hari ini masih menyimak pembicaraan ini. Itu harapan saya. Nah, saya hanya ingin menambahkan beberapa pengalaman yang sudah kami lakukan, yang di Nufam lakukan untuk pengendalian ORIC test rhinoceros ini. Nah, pagi hari ini saya hanya berfokus dengan kumbang ORIC test, karena pada awalnya kami ingin menghadirkan narasumber yang punya pengalaman bagus tentang mengendalikan larva ORIC test. Cuma karena alasan teknis sehingga kita tidak bisa menghadirkan beliau, tetapi kami sedang menyiapkan rekaman dengan beliau, dan hasil rekaman untuk pengendalian larva ini akan kami sampaikan dalam YouTube Nufam. Mudah-mudahan bisa segera terrealisir dan bisa kami sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, bicara tentang ORIC test, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dr. Agus bahwa saat ini ORIC test itu masuk sebagai hama nomor 1 di perkebunan kelapa. Kenapa? Karena luas area serangannya. Jadi di mana-mana, hampir di seluruh wilayah Indonesia, kita menemui gejala serangan ORIC test, ya seperti gejala segitiga terbalik yang sering kita temukan pada pelepah, baik itu kelapa biasa maupun pelepah kelapa sawit. Jadi sangat-sangat luas area serangannya, sehingga secara nasional ORIC test ini merupakan hama nomor 1 di Indonesia. Jadi
mulai menyerang dari pembibitan, tanaman muda sampai tanaman tua. Dan kenapa ini merugikan? Karena titik serangannya berada pada titik tumbuh dan daun pupus. Dan ini juga mengakibatkan akan terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh serangan ini. Nah, yang satu lagi yang agak spesifik dari Oryctes adalah siklus hidupnya itu bisa mencapai 2 tahun. Ya. Jadi dengan siklus hidup yang panjang ini, sehingga seolah-olah Oryctes itu tak pernah habis, bahkan semakin bertambah kita temukan di sekitar area pertanaman kelapa, baik kelapa sawit maupun kelapa dalam. Dan inilah salah satu hal yang aneh yang dimiliki oleh si Oryctes, sehingga sepertinya tidak ada habisnya Oryctes ini berada di atas permukaan bumi ya. Jadi selama masih ada kelapa pasti Oryctes selalu ada. Kerusakan ini ya, kerusakan yang disebabkan Oryctes ini bisa mencapai lebih dari 60%, bahkan 25%-nya tanaman itu menjadi mati karena diserang. Nah, berbagai cara sudah dilakukan, seperti tadi Pak Dr. Agus menjelaskan bahwa sudah bermacam-macam cara dilakukan untuk mengendalikan Oryctes ini. Umumnya untuk cara secara kimia itu si perkebunan ataupun petani biasanya menggunakan selain sipermetrin, perkebunan juga menggunakan bahan-bahan aktif yang lain. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah dengan menggunakan bahan kimia ada risiko di situ, ada risiko selain efektif, ada risikonya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk satu masuk pada risiko ekonomi dan masuk juga pada risiko lingkungan. Jadi kita mencoba untuk lebih bersahabat dengan alam. Ya, jadi oke lah, mungkin hamanya bisa terkendali, tetapi secara ekonomi itu kita bisa menekan biaya mengeluarkan biaya membeli insektisida. Kemudian insektisida yang kita gunakan juga harusnya bisa lebih berisiko rendah terhadap lingkungan. Itu isu utama yang ingin kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Inilah siklus hidupnya. Bapak Ibu saya yakin sudah paham tentang siklus hidup ini. Pak Agus juga sudah menjelaskan tadi ya. Dan bagaimana dengan solusinya? Ya, bagaimana dengan solusi pengendaliannya? Nah, ini alternatif yang saya tawarkan hari ini. Yang pertama adalah perlu adanya deteksi serangan Oryctes. Walaupun Bapak Ibu yakin bahwa tidak ditemukan adanya serangan yang kelihatan dari jauh di kebun Bapak Ibu sekalian, tetapi deteksi ini harus tetap dilakukan. Kemudian kalau deteksi sudah dilakukan dan biasanya teman-teman di perkebunan itu menggunakan cara kimia, tapi tidak serta-merta kita harus mengambil keputusan cepat untuk melakukan pengendalian secara kimia. Kapan kita bisa mengambil keputusan untuk menggunakan cara kimia? Itu. Kemudian yang kedua adalah tentukan insektisida yang selain dia efektif, insektisida yang bersangkutan juga bisa hemat biayanya. Kemudian entah itu hemat membeli insektisidanya, kemudian hemat dalam hal biaya pengangkutan menuju ke titik aplikasi, kemudian risiko limbahnya itu bisa ditekan sekecil mungkin, karena inilah tantangan kita supaya bisa bersahabat dengan alam. Bagaimana caranya kita bisa mengurangi limbah pestisida di lingkungan. Kemudian dari sisi gudang tempat penyimpanan itu tidak membutuhkan ruang yang luas untuk penyimpanan si insektisida tersebut. Nah, inilah yang ingin kita diskusikan pada pagi hari ini, ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah deteksi. Jadi untuk mendeteksi adanya serangan kumbang, maka perlu dilakukan sensus. Sensus ini Bapak Ibu perlu lakukan walaupun Bapak Ibu yakin bahwa selalu ada, tetapi untuk memastikan seberapa parah serangan Oryctes di lapangan perlu dilakukan sensus. Kemudian petugas sensus perlu mengamati setiap pohon adanya tanda serangan baru. Ini serangan baru biasanya ditunjukkan dengan adanya
gundukan bekas gerekan berwarna putih dan dijumpai adanya lubang gerekan. Kemudian, frekuensi sensus yang perlu dilakukan itu berdasarkan tingkat serangannya. Lakukan sensus tiap bulan jika ditemukan lebih dari 2 pohon terserang per hektar. Tetapi kalau yang terserang per hektar itu 3 sampai 5 pohon, maka lakukanlah sensus itu setiap 2 minggu. Kalau lebih dari 6 pohon terserang per hektar, maka lakukanlah sensus itu setiap minggu. Dan ini cara-cara yang direkomendasikan bukan dari Nufam, tapi juga oleh teman-teman peneliti yang berkompeten dengan tantangan ORIC-TES. Nah, tindakan pengendalian secara kimia hanya dilakukan apabila dari hasil sensus menunjukkan tingkat serangan lebih dari 6 pohon per hektar. Jadi sekali lagi, saya sampaikan bahwa pengendalian kimia itu hanya dilakukan jika serangan per hektar itu lebih dari 6 pohon. Kalau misalkan kurang dari 6 pohon, maka gunakan cara-cara pengendalian yang lain yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Agus tadi. Jadi jangan serta-merta mengambil keputusan cepat untuk melakukan tindakan pengendalian secara kimiawi. Masih banyak cara yang lain, ya. Hanya dilakukan secara kimiawi kalau ada lebih dari 6 pohon terserang. Nah, biasanya untuk pengendalian menggunakan insektisida itu biasanya menggunakan insektisida golongan 1A, yaitu masuk karbamat dan pyrethroid sintetik. Kenapa? Karena kedua pilihan insektisida ini memiliki cara kerja yang cepat sehingga bisa mengendalikan ORIC-TES secara cepat. Nah, kalau kita lihat di AIRAK MOA-nya, di sini bahwa insektisida pyrethroid ya sintetik sini 3A ini cara kerjanya adalah mempengaruhi sodium channel modulator sehingga si hamanya ini bisa cepat sekali dikendalikan. Nah, ada beberapa bahan aktif insektisida yang masuk ke dalam 3A ini. Yang pertama itu kita lihat yang sering digunakan oleh pekebun di lapangan adalah menggunakan sipermetrin. Ya, ada beberapa pilihan yang lain, tetapi yang paling umum digunakan adalah menggunakan sipermetrin. Nah, di Nufam kita punya sipermetrin yang termasuk high load. Nama dagangnya adalah sipermetrin 250 EC. Formulasinya ya kita formulasi EC seperti tadi dengan bahan aktif sipermetrin 250 gram per liter, merupakan insektisida racun kontak dan lambung. Kemudian kita menyiapkan siperin ini dalam 2 kemasan 250 ml dan kemasan yang 500 ml, karena di beberapa petani yang lahannya tidak terlalu luas juga membutuhkan siperin ini dalam kemasan yang kecil. Ya. Amin. Sorry, bisa agak lebih lambat sedikit karena slide-nya jalannya agak pelan ini. Oh, oke. Pak Amin udah sampai mana? Ininya agak ketinggalan. Mungkin sinyal ya. Mungkin bisa agak lebih. Nah, ini udah kelihatan semua. Udah kelihatan, Pak. Tadi agak ketinggalan tadi ininya. Ya, gambar dengan pemaparan. Oke. Baik, silakan, Pak. Ya. Oke. Terima kasih, Pak Adi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin sampaikan kembali bahwa tidak semua bahan aktif itu bisa digunakan untuk mengendalikan si kumbang badak ini. Kenapa? Kumbang ini memang terkenal bandel sekali, sehingga bahan aktif yang digunakan itu adalah bahan aktif yang bisa membuat si kumbang badak ini bisa cepat terkendali. Kenapa? Kalau misalkan tidak cepat terkendali, maka kumbang badak ini bisa hidup lagi. Nah, inilah yang membuat kami membuat beberapa pilihan. Sipermetrin ini salah satu yang kita rekomendasikan untuk digunakan mengendalikan si ORIC-TES ini. Nah, kenapa kita merekomendasikan menggunakan siperin 250 EC? Yang pertama bahwa siperin ini
ini kadar bahan aktifnya relatif tinggi, 250 gram per liter. Nah, sengaja kita membuat konsentrasi yang tinggi sehingga dengan dosis yang rendah itu sudah mampu mengendalikan kumbang Oryctes. Yang kedua, bahwa dengan kadarnya yang 250 ini mampu mengendalikan beberapa hama yang selama ini sulit dikendalikan dengan organofosfat maupun oleh karbamat. Jadi kita temui di lapangan ada beberapa hama yang sudah mulai resisten terhadap OP dan karbamat. Nah, siperin dengan 250 EC ini merupakan salah satu solusi dalam menghadapi beberapa hama yang sudah mulai tahan tadi. Kemudian, dengan cara kerja yang racun kontak dan lambung, maka dia mampu mengendalikan si kumbang Oryctes ini dengan cepat, dengan relatif cepat. Pengalaman kami di lapangan, kalau setelah aplikasi, biasanya 2 jam setelah aplikasi, si kumbangnya sudah mulai pingsan. Ya, jadi si kumbangnya sudah mulai pingsan dan lama-kelamaan kumbang ini menjadi mati. Kemudian siperin ini pada saat produksi ditambahkan anti-feeding sehingga tanaman yang sudah kita semprot dengan siperin ini tidak disukai oleh hama, ya, tidak nyaman dimakan oleh si hama kumbang ini, sehingga walaupun mungkin hamanya itu terlihat masih hidup di daerah situ, tetapi hamanya tidak merusak tanaman yang sudah kita semprot dengan siperin. Kenapa? Karena efek anti-feedingnya tadi bekerja pada tanaman yang sudah kita semprot, sehingga hamanya tidak suka dengan tanaman yang sudah kita semprot tadi. Kaitan dengan toksisitas, ya, kalau kita lihat di piktogramnya, ini toksisitasnya dia masuk ke dalam kategori kelas yang kedua, yang dengan piktogram berwarna kuning, ya. Artinya apa? Ada risiko bahwa sipermetrin ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Oleh karena itu, pada saat menggunakan siperin itu tolong aplikator ataupun pencampur itu menggunakan APD. Misalkan untuk pencampur itu diwajibkan menggunakan 1 masker. Kemudian yang kedua menggunakan kacamata dan face shield, kemudian menggunakan sarung tangan, menggunakan baju lengan panjang, menggunakan sepatu boot, menggunakan celana panjang. Ini dimaksudkan untuk menghindari kontak langsung cairan siperin ini dengan si pencampur tadi. Bagi penyemprot di lapangan, 1, tetap sepatu boot, celana panjang, kemudian baju lengan panjang, menggunakan face shield dan kacamata supaya tidak terkena droplet aplikasi siperin ini ke bagian wajah dari si penyemprot, dan jika memungkinkan itu menggunakan sarung tangan. Cuma kadang-kadang kita temukan di lapangan si penyemprot ini gerah kalau menggunakan sarung tangan. Nah, kenapa kita menyampaikan seperti itu? Karena bahan aktif dari sipermetrin ini termasuk golongan yang moderat toksisitasnya terhadap mamalia. Kemudian, walaupun dia termasuk yang moderat, ini tidak bersifat teratogenik dan juga mutagenik karena dapat diuraikan di dalam tubuh manusia dan dikeluarkan melalui saluran urin. Kemudian pada kondisi normal, ya, waktu paruh daripada sipermetrin ini lebih dari 50 hari. Artinya apa? Setelah Bapak mencampur antara siperin dengan air, kemudian terjadi hujan dan Bapak tidak bisa melakukan aplikasi, maka larutan tadi itu bisa disimpan beberapa hari untuk digunakan pada cuaca yang cerah berikutnya. Sekarang tentang bagaimana menggunakan siperin. Tadi bahwa sebelum menggunakan harus pastikan bahwa populasi atau tingkat serangan di
lokasi adalah 6 pohon per hektar. Ya. Ini baru dibenarkan menggunakan bahan kimia. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama untuk tanaman muda, kalau aplikasinya menggunakan gambar seperti ini, tangki punggung seperti ini yang kapasitas 15 liter, yang pertama adalah isi tangki itu dengan air sekitar 5 liter, ya, jangan sampai penuh Bapak Ibu, diisi dengan 5 liter dulu, setelah itu baru tambahkan 30 ml Siprin. Jadi ini kita menggunakan konsentrasi 2 ml per liter air. Kemudian setelah ditambahkan 30 ml Siprin, kemudian diaduk, baru tambahkan lagi air sampai tangki itu terisi penuh. Kemudian tangkinya digoncang supaya larutannya bisa tercampur merata di dalam tangki. Setelah itu baru digunakan. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah dalam mengendalikan Oric test, nozzle yang digunakan adalah jenis yang cone nozzle. Jadi jangan menggunakan yang flat seperti Herbie, itu tidak kami rekomendasikan. Gunakan jenis yang cone. Ini banyak tersedia di lapangan. Kemudian setiap pohon untuk tanaman muda itu biasanya menghabiskan 200 ml larutan untuk tanaman muda. Tapi kalau tanaman yang sudah TM ini biasanya menghabiskan antara 500 sampai 700 ml per pokok. Dan bagian yang disemprot adalah bagian titik tumbuhnya, Pak. Ya, jadi daun tombak sampai pelepah lingkar kedua. Kenapa? Karena daerah serangan Oric test berada pada titik tersebut dan Oric test itu biasanya bertahan hidup sampai pelepah lingkar kedua. Usahakan penyemprotannya di daerah situ saja dan tidak meluas ke yang lain, apalagi ke bagian bunga jantan, bunga betina, karena salah satu kelemahan dari sipermetrin adalah dapat mematikan serangga penyerbuk. Oleh karena itu, penyemprotan hanya pada titik itu saja, sehingga tidak mempengaruhi serangga penyerbuk yang berada pada lingkaran yang di bawah, lingkaran pelepah yang ada di bawah. Jadi, fokus pada daun tombak dan pelepah sampai lingkar kedua. Rotasinya dilakukan setiap 2 minggu, jadi rotasi dilakukan setelah melakukan pengamatan. Apabila serangannya masih lebih dari 6 pohon, baru dilakukan rotasi berikutnya. Gunakan cara pengendalian yang berbeda, yang lain, jika tingkat serangan sudah kurang dari 6 pohon per hektar. Nah, untuk tanaman yang tinggi, petunjuknya cara mencampur per tangki seperti tadi ya. Hanya ada perubahan cara modifikasi pada nozzle. Artinya, aplikasi untuk tanaman tinggi ini, nozzle-nya itu dicopot, Pak. Jadi tangkai nozzle-nya ini tidak ada nozzle-nya, Pak. Dia hanya tangkai nozzle. Ujungnya udah bodong, Pak. Dilepas saja tanpa menggunakan nozzle. Kemudian aplikasi seperti biasa. Kenapa? Karena kita akan lebih hemat dengan cara ini, kemudian lebih praktis tanpa menggunakan nozzle. Jadi caranya adalah tempelkan ujung tangkai nozzle itu pada daun tombak, ya, pada daun tombak. Kemudian disemprotkan selama 3-4 detik. Pengalaman kami 3-4 detik ini biasa rata-rata cairan yang keluar adalah 500-700 ml. Nah, jika memungkinkan, Bapak Ibu bisa melakukan kalibrasi terlebih dahulu sebelum melakukan aplikasi. Karena untuk memastikan berapa volume semprot per pokok. Sekian detik dapatnya berapa. Jadi rata-rata satu pokok itu antara 500-700 ml per pokok. Nah, pengujian yang sudah kami lakukan di beberapa kebun yang selama ini menggunakan Siprin 250 EC, itu yang pertama, setelah aplikasi Siprin, itu kumbang Oric test ini pingsan, jadi seolah-olah mati. Padahal setelah aplikasi, kumbang ini mengalami paralisis, di mana kumbang itu lumpuh karena adanya gangguan saraf yang menggerakkan otot tubuhnya. Nah, paralisis ini kalau dibiarkan, maka kumbang ini lama-lama tahap berikutnya akan menjadi mati.
sehingga Bapak Ibu akan lebih puas kalau melihat misalkan di bawah pohon yang sudah kita semprot, nampak di situ ada kumbang yang sudah tidak bergerak. Kalau misalkan di bawah pohon tidak ditemukan, biasanya kumbang yang sudah mati ini akan lengket di pelepah ataupun di celah-celah pelepah di situ, kumbangnya ada di situ, tetapi posisinya dia sudah mati. Hati-hati kalau mengambil kumbang pada celah-celah pelepah, karena maksud saya di situ dia punya beberapa alat tubuh yang tajam dan bisa melukai tangan Bapak Ibu kalau tidak menggunakan sarung tangan. Nah, ini beberapa hasil pengujian yang sudah kita lakukan dengan variasi konsentrasi 1,5 mili, 2 mili, dan 3 mili per liter air dengan menggunakan Siperin 250 EC. Pengamatan kami di lapangan sebenarnya dengan 1,5 mili Siperin per liter air ini sudah mampu mengendalikan si kumbang ini di lapangan. Cuma karena kadang-kadang di lapangan si aplikator itu sulit untuk diawasi, kemudian kecepatan jalan pun akan berpengaruh, maka kami lebih merekomendasikan menggunakan 2 mili per liter air, karena pada posisi ini moderat ini, kalau terjadi misalkan aplikator itu agak lalai, maka masih bisa mampu mengendalikan si kumbang Oryctes ini. Nah, inilah pengalaman hasil uji yang sudah kami lakukan di lapangan. Sekarang saya ingin menunjukkan kenapa Bapak Ibu harus menggunakan Siperin 250 EC. Walaupun di lapangan ada juga yang Sipermetrin yang 50 EC, ada yang 100 EC, bahkan ada yang granul, itu juga ada yang bahannya karbamat juga Bapak temukan di lapangan. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana kelebihan ini. Nah, kalau Bapak lihat di tabel ini, Bapak Ibu lihat di tabel ini, Siperin kita menggunakan konsentrasi 2 mili per liter air, karena dia konsentrasi bahan aktifnya sangat relatif tinggi, 250 EC. Sementara teman-teman yang punya Sipermetrin 100 EC, dia menggunakan konsentrasi lebih tinggi, 5 mili per liter air. Kenapa? Karena memang dia konsentrasi Sipermetrinnya hanya 100 EC, relatif rendah. Kemudian ada juga yang karbosulfuran yang kita sering temukan di lapangan. Karbosulfuran ini rata-rata menggunakan minimal 5 gram per pokok. Kemudian di Sipermetrin ini, satu pokok untuk TBM itu rata-rata menggunakan larutan 200 mili per pokok disemprotkan pada bagian titik tumbuh dari si pohon. Nah, ini saya asumsikan SPH semuanya adalah 140, sehingga kita akan temukan kebutuhan bahan kimia per aplikasi, dalam aplikasi. Yang menggunakan Siperin dalam 1 hektar, kita hanya butuh sekitar 56 mili, Pak. Relatif rendah sekali. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu kelebihan menggunakan yang konsentrasi tinggi adalah dosisnya sangat rendah per hektar. Bapak Ibu lihat di sini bahwa dalam 1 hektar kita hanya butuh 56 mili Siperin. Sementara di Sipermetrin yang 100 EC itu Bapak Ibu harus membutuhkan sekitar 140 mili. Artinya kalau lahannya itu 5.000 hektar, Bapak Ibu harus membutuhkan sekitar 700 liter. Sementara di Siperin Bapak Ibu hanya membutuhkan sekitar 280 liter. Nah, untuk yang karbosulfuron dengan dosis seperti itu, 1 hektar itu membutuhkan sekitar 0,7 kilo untuk 1 hektar, atau kalau 5.000 hektar membutuhkan sekitar 3.500 kilo. Ini volume yang relatif besar. Kalau lihat harga, komposisi harga seperti ini ya, ini harga adalah harga per kemasan. Harga per liter untuk untuk kemasan ya. Dan dengan posisi harga seperti ini, kita berhitung biaya per aplikasi. Biaya per aplikasi untuk Siperin, biaya 1 kali aplikasi dalam 1 hektar membutuhkan biaya Rp7.840 per hektar. Kalau 5 hektar sekitar 39 juta. Kemudian kalau Sipermetrin yang 100 EC, kelihatan bahwa harga per liternya itu murah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini,
harga per liternya hanya 98.000, sementara Siperin ini 140.000. Tetapi kalau kita lihat biaya aplikasi per hektarnya, dia kenanya Rp13.720. Jauh hampir 2 kali lipat dari biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan Siperin 250 EC. Sehingga kalau dilihat di sini, kalau punya lahan 5.000 hektar, membutuhkan sekitar 68,6 juta. Kalau karbosulfuron dengan biaya seperti ini, itu Bapak Ibu membutuhkan biaya 17.500. Artinya karbosulfat ini ternyata biayanya jauh lebih mahal kalau Bapak Ibu menggunakan sipermetrin. Hampir biayanya ini hampir 3 kali lipat daripada menggunakan Siperin, atau 5 hektar sekitar butuh 80 juta. Ini dari sisi biayanya, Pak. Jadi dari sisi biaya menggunakan Siperin ini jauh lebih hemat dari menggunakan sipermetrin yang 100 EC ataupun menggunakan karbosulfan. Nah, dari sisi limbahnya, limbah artinya kaleng ya. Untuk Siperin ini per hektar atau per 5 hektar, Bapak Ibu hanya di situ ada limbah sekitar 560 kaleng. Sementara yang 100 EC itu ada limbah 700 kaleng, sementara di karbosulfan ini ada sekitar 875 kantong limbah yang harus dimusnahkan. Jadi limbah-limbah ini setelah selesai dikumpulkan dan dimusnahkan. Ini saya ingin menjelaskan bahwa satu, Siperin selain efikasinya sudah teruji dan saat ini digunakan oleh beberapa perkebunan besar di Indonesia dengan volume yang relatif besar, dan mereka saat ini puas dengan apa yang sudah mereka lakukan dengan menggunakan Siperin 250 EC. Nah, keuntungan yang kedua adalah biaya penggunaan per hektar itu Bapak Ibu lebih hemat lebih dari 40%, seperti saya jelaskan di atas ya. Dari sisi biayanya jauh lebih hemat, lebih dari 40%. Apalagi dengan situasi seperti sekarang, efisiensi menjadi tuntutan dari perusahaan bagi setiap karyawan untuk melakukannya. Dan kalau Bapak Ibu terlibat dalam pengambilan keputusan ini, maka inilah salah satu cara berhemat biaya. Berikutnya adalah dengan volume yang lebih kecil, tentunya kita bisa menghemat biaya pengangkutan, kemudian tempat penyimpanan pun bisa kita butuh ruang yang lebih kecil. Jadi lebih dari sisi hemat gudang, biaya pengangkutan, dan yang terakhir adalah limbah pestisidanya menjadi lebih sedikit. Ini salah satu pesan sosial yang ingin kita sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa selain efektif, hemat dan juga harus lebih ramah terhadap lingkungan. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian juga memperhatikan bagaimana lingkungan, karena lingkungan inilah yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian.